Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Pratiwi Hapili dari kelas A jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan hasil interpretasi uji Chow dengan menggunakan data dari Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,5675 dan cross-section C-square sebesar 0,2852. Karena kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti model yang paling tepat digunakan dalam penelitian adalah Common Effect Model atau CEM, sehingga tidak diperlukan penggunaan efek tetap atau fixed effect pada masing-masing cross-section. Selanjutnya, berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, nilai konstanta sebesar 3,576453 menunjukkan bahwa apabila variabel RLS, APM, dan TPT dianggap tetap atau bernilai 0, maka nilai PE sebesar 3,576453. Variabel RLS memiliki koefisien sebesar 0,113079 yang berarti setiap kenaikan RLS sebesar 1 satuan akan meningkatkan PE sebesar 0,113079 dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, nilai probabilitas RLS sebesar 0,2969 lebih besar dari 0,05 sehingga RLS tidak berpengaruh signifikan terhadap PE. Selanjutnya, variabel APM memiliki koefisien positif sebesar 0,004170 yang menunjukkan bahwa peningkatan APM sebesar 1 satuan akan meningkatkan PE sebesar 0,04170. Akan tetapi, nilai probabilitas APM sebesar 0,8274 lebih besar dari 0,05 sehingga APM juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PE. Dengan demikian, perubahan pada APM belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian tersebut. Sementara itu, variabel TPT memiliki koefisien negatif sebesar negatif 0,145279. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan TPT sebesar 1 satuan akan menurunkan PE sebesar 0,14529. Nilai probabilitas TPT sebesar 0,0443 lebih kecil dari 0,05 sehingga TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PE. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Selanjutnya, pada pengujian simultan atau uji F diperoleh probabilitas sebesar 0,114523 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel RLS, APM, dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap PE. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,042590 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model hanya mampu menjelaskan PE sebesar 4,25%, sedangkan sisanya sebesar 95,75% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model pengujian. Dengan demikian, dapat dihasilkan bahwa model pengujian masih memiliki kemampuan yang rendah dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah penjelasan dari hasil interpretasi uji Chow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.